Kita sebut saja jenis ya. Oke. Film itu ada 3 jenis. Ada dokumenter, fiksi, dan animasi. Di dalam situ nanti ada genre-genrenya lagi. Film itu miliknya sutradara. Kok bisa gitu? Makanya ada praproduksi. Oh, itu. DOP, Director of Photography. Bahasa Indonesia sinematografer. Ya. Biasanya ke situ tuh dia ada divisi-divisi. Jangan disalahkan gulung kabel tuh. Kalau dia muak, cabutnya selesai kita bilang. Kalau di dalam produksi. Betul. Betul. Iya enggak jadi syuting kan? Makanya kalau nanya mau nonton filmnya di mana, Bang? Di YouTube paling kalau kita ikut festival kayak Badan BPK Wilayah 4 itu ada tuh YouTube-nya dia. Terus biasanya kita masukkan ke Vidsi nama aplikasi. Apa alasannya gitu? Kok ngapa? Karena kalau kita masukkan ke YouTube atau ke platform sosial media, Iya. film itu dalam tanda kutip mainnya habis. Karena kalau film sudah masuk ke sosial media, dia tidak bisa diikutkan ke festival manapun lagi. Oh gitu. Karena dia sudah di sosial media. Karena film ini sudah dipasarkan. ya sudah dipasarkan lah bahasanya seperti itu. Ada. Sedangkan film-film festival itu biasanya pemasarannya, terutama festival independen, indie, itu biasanya itu film-filmnya dipasarkannya di festival-festival independen. Luar biasa. Biasanya di situ. Tapi kalau mau nonton berapa film di YouTube ada, tapi yang posting bukan kita. Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah 4 itu ada judul filmnya. Dan film kita rata-rata judul-judulnya Melayu-Melayu kok. Oke. Judul film Dogel. Oke, asik nih. Terus film kita pernah buat tuh judulnya Budak-budak, Tongke. ya, budak lasar. Ya, Dogel, Tongke. Terus kita bikin judul film Uang Sebuah. Judul Melayu semua karena saya orang Melayu juga. Tapi ada juga film-film yang judulnya mungkin tidak terlalu Melayu kayak Menyurati Kematianmu. Film-film Ada gitu. ini menarik nih. Bisa nggak bikin film? Memang sih budgetnya luar biasa bikin film tentang anak-anak sekolah gitu kayak misalnya dahulunya dia seorang anak band gitu kan. Ya, Dulu. bisa. Dulu anak band. Bisa. Dia lihat wanita aja lawan jenis aja bisa jadi buat lagu masa-masa zaman-zaman sekolah gitu. Film dari anak band itu sudah ada dan bisa dibuat film kayak film slang sudah ada. Iya. Apa pernah nonton film? Film tapi tentang cerita slang dari awal dia ngeband. Sudah ada. Jadi gitu ya. kalau ditanya film itu bisa diangkat dari cerita apa sih? Semuanya bisa. Semuanya biasa bisa. budget film-film gitu itu biasa durasi berapa lama sih? Kayak mikirin cerita nih kayak durasinya. Iya. Kalau untuk film-film pendek itu sebetulnya nggak ada film pendek film panjang sih, tapi biasanya yang itu tadi ini menarik, sorry potong, bikin kayak gitu kayak dia seorang pencipta lagu, dia anak band, dia suka gara-gara dia cuma nengok lihat cewek dia bisa bikin lagu. Kalau kita mau Durasi ceritanya berapa? panjang kita setengah jam. Kalau pengen durasinya pendek 15 menit. Tapi kalau setengah jam kalau sekitarnya, makanya tergantung kepiawaian saudara lagi untuk ceritanya harus begini nih supaya menarik. Itu berapa biasa budgetnya itu? Boleh nggak dikalkulasikan? Omel menarik. Kalau di Nggak tahu Bang Adit mau jadi bintang apa kan nggak tahu. Kalkulasi biasanya ada beberapa opsi sih, Bang. Yang pertama kalau di independen ya, kalau kita di film independen. Kalau di independen itu ada kita namanya swadaya. Ya. Swadaya ini kita produksi film dengan dana sumsum misalnya. Iya. Atau dana seadanya. Kita abang ada berapa? Aku ada berapa? Nanti Madit ada berapa? Siapa ada berapa? Terus sumsum. Cukup nggak kita bikin film? Kalau kita swadaya seperti itu, ya sakit-sakit. Makan ya sama-sama makan. Biasa budget berapa tuh? Pakai ribuan lah bahasanya. Jangan terlalu apalah, jangan kalau untuk indie satu film itu sekitar 5 sampai 10 juta. Oke ya. Itu jadi tuh. Jadi satu film. Jadi ya. Itu yang durasi. Itu berapa hari tuh? Durasi berapa hari itu? Biasanya kalau film durasi 20 sampai 30 menit itu sebulanan. Sebulan ya. Itu biasanya tapi itu bukan kita press ya, maksudnya tiap hari ambil gambar enggak? Enggak ya, berarti tapi besok hari ini gitu. Terkadang kita kan pengen ikut tempat juga lain. Iya. Oke, menarik nih. Aktornya kapan bisa gitu. Boleh nih nanti Omel suka nih, tertarik nih. Nanti kalau suatu saat nanti bisa. Nanti kita cari sponsornya. Ya, mana? Aman. Nanti kita godok apa yang mau kita buat. Ya, aman. Bisa. Mau Dit? Yoga. Menarik nih. Ini kayak
darah muda Omel naik lagi nih. Gitu. Apa udah tua ya? Muda. Darah muda. Aduh. Ya, oke. Lanjut. Ini panjang nih. Ini nggak akan selesai. Oke. Kalau bicara masalah film banyak, Bang. Oke, siap. Nggak habis satu malam nih. Oke, nanti kita cerita di kedai kopi ya. Iya, itu penting. Makan nasi goreng. Oke. Nih, pembuatan film ini susah nggak ya? Jangankan film, mau bikin godok aja, kalau orang nggak mau susah. Jadi emosi ya tuh ya. Iya, sebenarnya pertanyaannya itu karena saya kesal. Kesel ya? Saya kesal kenapa? Karena ketika ada anak sekolah, bikin film susah. Pak, misal dengan guru-gurunya, kalau saya cerita bikin film ini itu segala macam. Jangankan film, kalau mau bikin godok saja, kalau tidak mau susah. Kalau film itu sebenarnya punya kamera, anggaplah sekarang HP-nya sudah bagus. Oke, nggak punya kamera, pakai HP saja. Oh, HP sudah bagus. Oke, sudah punya HP, medianya kamera, rekam. Udah satu. Terus ada ceritanya. Udah, mau bikin cerita tentang anak sekolah yang bandel. Oke, punya cerita, 2. Terus ada aktornya. Ada aktornya kawan-kawan, misalnya kawan-kawan sekolah atau tetangga-tetangga di rumah. Udah, selesai. Hari apa kita mau bikin? Terus ada sutradara ini sebetulnya kita bisa nyutradarai sama-sama. Oh, oke, kami nggak pandai sutradara. Ya udah. Kita lihat sama-sama gimana nih proses film kita di lapangan. Oh, udah bagus belum actingnya? Kita koreksi sama-sama. Begitulah senangnya hari ini bikin film gitu. Tetapi kan orang berpikir susah. Satu, susah karena tidak dilewati prosesnya. Yang kedua, karena mungkin malas. Sedikit kata ya, itu apalagi anak-anak Gen Z sekarang. Iya, ini jelas tuh anak-anak Gen Z sekarang. Padahal HP sudah iPhone sekian belas ya. Yang kameranya sudah ada satu film produksi iklan Xiaomi. Boleh menyebut produk ya? Enggak apa-apa. Iklan suatu merek HP yang direkam pakai HP itu. Dan filmnya jadi sekelas film bioskop. Luar biasa. Dari awalnya hanya HP. Ya, coba-coba lah jatuhnya. Untuk produksi iklan. Dan HP Cina loh. Tapi sebenarnya intinya di editing itu yang dimainkan. Editing itu, Bang. Aku belajar editing itu otodidak. Hari ini tuh sudah ada editing yang instan lah. Aku kan biasanya pakai Adobe Premiere kan. Kalau nggak Adobe Premiere itu berat ya. Ada Sony Vegas, ada namanya DaVinci Resolve, banyak. Hari ini tuh ada CapCut ya. CapCut itu sudah bisa masukkan gambar, kamu mau tombol sampai mana, mau pakai animasi apa, selesai. Jangan setengah jam, asalkan mau berlama-lama depan HP, selesai. Jadi ya nggak perlu belajar. Maksudnya, aku mau bikin film 2 menit nih. Ada nggak film 2 menit? Ada film 2 menit. Malas untuk ngedit. Cari template, masukkan gambar, selesai. Habis. Selesai. Begitu mudahnya sekarang. Luar biasa. Tapi intinya mau dulu. Ya, mau dulu. Kalau kita mau pasti ada jalan. Ya. Satu lagi menarik, konsisten. Ya, konsisten itu yang penting. Itu yang penting. Oke. Satu lagi juga, kalau terlebih film itu berkualitas atau tidak, belajar dulu. Pasti. Prosesnya panjang. Betul. Tidak ada yang instan. Tidak ada instan yang bro. Proses itu yang dihargai. Iya. Sedangkan kita aja dari dulu kita merangkak dulu kan, baru bisa berjalan. Kalau orang kita tuh bilang, malas, tidak bisa, itu nggak ada obat. Nggak ada obat tuh. Contohnya Sukri kemarin cari Muhammad langsung datang gitu, luar biasa menarik. Terima kasih nih. Oke, ada nggak lagi tambahan ini mau kita apa nih? Oke. Apa yang mau ditanyakan lagi? Oke, ini mau maksa nih apa yang nanya. Oke. Komunitas penggiat film di Tualang ada nggak ya? Dulu kita ini bahasa dulu ya? Ya, dulu kita mendirikan di tahun 2014. Gantilah, nggak usah kita dulu lah. Kita mendirikan. Ya, kita mendirikan di tahun 2014 sampai 2015 itu dulu namanya Tualang Cinema. Oh, ada ya? Tualang Cinema itu akhirnya menjadi suatu komunitas film indie di Tualang. Kandas di 2018 karena kawan-kawannya punya kesibukan masing-masing dan kerja sudah mencar-mencar. Terus ada juga dulu kawan-kawan dari yang sekarang ini
dulu ada juga Intan Payung dulu mungkin. Terus ada sekarang ini yang sering itu channel YouTube itu Tuah Tualang tuh. Tuah Tualang. Tetapi apakah untuk produksi film yang proper untuk konten YouTube mungkin? Oke. Menarik nih, bisa. Gini nih, sebenarnya kita bukan menyinggung siapapun yang kita singgung di sini. Sebenarnya yang kita bahas, bisa nggak kita punya ruang tersendiri untuk memajukan film-film lokal. Ini menarik nih. Sebenarnya bahasanya itu pertanyaannya agak membatin sih sebetulnya. Nggak, ya maksudnya gini. Ada nggak ada kemungkinan gitu? Bukan kemungkinan, bahasa gini. Ada nggak orang yang peduli tentang film lokal, khususnya daerah tempatan kita? Ada nggak? Kalau memang ada pun, atau memang belum ada, bisa nggak kasih ceritain lah. Bukalah pintu hati orang-orang yang ibarat bukan tua sih, orang-orang yang peduli tentang gimana majunya sebuah zaman ketika anak mudanya berkembang, itu akan menjadi sesuatu di masa akan datang. Minum dulu. Oke. Berat ya. Ya nggak mau. Ya harus, bukan berat sih. Sebenarnya simple sih. Dulu kita itu dari awal bikin film berdasarkan swadaya. Sudah coba. Saya pribadi ya yang mengalami. Sudah coba ngaduk sana, sudah coba ngaduk sini dan segala macam cara. Ya mungkin ya pemikirannya orang-orang kita bahwa film ini tidak punya masa depan mungkin pemikiran mereka begitu ya. Jadi film ini mungkin tidak memiliki masa depan. Kenapa begitu? Karena film ini rata-rata ketika dia film itu prosesnya capek, Bang. Capek betul. Sebulan, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Ditonton sama-sama, tepuk tangan, selesai. Pulang. Nah, selama ini pemikiran orang, kenapa sih harus dihidupin? Akan menghasilkan apa sih film ini? Padahal di kementerian saja, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, itu film salah satu sektor ekonomi kreatif. Betul. Di kementerian itu. Jadi apakah film itu bisa mendatangkan finansial untuk pelakunya hari ini? Seharusnya bisa. Tetapi apakah komunitas pelaku-pelaku ini didukung? Didukung dalam tanda kutip. Ya, itu dia. Didukung itu maksudnya ya bikinlah bagus tuh. Kalau gitu nggak perlu ngomong gitu kan. Jadi maaf kata nih, sorry potong, lanjut lagi. Ketika kita udah berhasil nanti, kita sampai ke tingkat yang lebih tinggi, itu budak gitu tuh. itu anak gitu, asli daerah gitu. Cuman, betul nggak? Saya mau sedih ngomong emang. Saya tak pernah buka, tapi saya itu sudah pernah melempar lah dalam bahasanya, mengikuti beberapa festival baik di kabupaten, provinsi sampai ke nasional. Yang alhamdulillah bukan calang-calang sih, bukan kaleng-kaleng 10 film terbaik. Tapi kenapa saya memilih simpan sendiri? Ya karena mungkin selama ini biar sajalah menjadi euforia untuk di diri saya. Kenapa orang harus tahu bagaimana apa yang kita lakukan tuh, sementara itu hanya sebagai applause, tepuk tangan bagi mereka tuh nggak penting bagi saya. Gitu. Jadi kenapa? Karena yang tadi itu, karena yang selama ini kita ngadu ke sana, ngadu kemari, mungkin mereka belum lihat prospeknya bagaimana. Kalau di daerah Jawa, kita bisa bahas daerah Jawa ya. Okay. Komunitas-komunitas film indie di Jawa itu memang mungkin tidak dibiayai untuk produksi film berapa, bukan gitu. Tetapi mereka dikasih jalan. Support penuh. Supportnya begini. Kan ini berhubungan sama multimedia. Ya. Oh, tolong dong bikinin profil kabupaten. Tolong dong bikinin untuk profil desa. Tolong dong bikinin untuk bikin profil perusahaan. Nah, anak-anak di Jawa hidupnya tuh dari situ. Ke profil company ya. Ya, profil company sampai produk-produk yang kampung-kampung tuh dipercayai ke mereka. Jadi ketika ingin
produksi film, mereka nggak minta lagi ke siapapun yang ada di daerah ataupun di kabupatennya dia. Karena mereka sudah dikasih jalan. Permasalahannya di daerah kita untuk masuk ke situ susah. Nggak, regulasinya seperti apa tuh? Tapi belum sampai di situ ya, dibahas. Nggak tahu ya. Itu ngomong di belakang gitu nanti. Oke, bahaya. Kalau sini bahaya. Ya. Tapi lihat tadi Sukri kayaknya, Abang Sukri pasti ditanya seperti itu kayaknya membatin gitu. Membatin. Tapi memang menarik sih. Kami pernah bikin film dengan cuman modal 50.000. Kok nggak telepon Omel waktu itu? Lanjut. 50.000. Hari ini kita punya berapa? Hari ini kita punya 50.000, kita jalan. Besok pagi kita pikirkan besok. Itu kita bikin film tuh rata-rata begitu. Tanya, Sukri pernah nggak bikin film yang dananya sampai sekian juta? Kalau untuk sendiri, independen dengan kawan belum. Beda dulu, aku dulu pernah kerja di Padang, di produksi house di Padang. Itu kan memang perusahaan di sistemnya. Di Padang itu udah lumayan ekosistemnya. Di kita, di Riau, itu ekosistemnya belum terbangun seperti itu. Kalau di Padang itu, ya anak-anak komunitas film, ya dikasih. Dirangkul sama instansi-instansinya. Dinas Pariwisata. Ya, kalian butuh apa? Kalian bisa nggak ngerjain ini? Kalian bisa nggak ngerjain ini? Secara tidak langsung mungkin kita anggap saja dananya tidak ada ke situ, tetapi mereka support begitu. Ketika sudah mau bikin sebuah film, sudah ada dananya karena dari sini tadi kan gitu. Biasa. Ya, gitu. Tapi intinya dari pembicaraan kita nih, Abang Sukri jangan pernah lelah untuk berkarya. Insyaallah, Jangan pernah untuk lelah berkarya. Untungnya masyarakat khususnya di Tualang karena 70% film saya itu bikinnya di Tualang. Alhamdulillahnya, terutama di masyarakat daerah tepi sungai. Saya salut sama mereka, itu support. Alhamdulillah. Ya, kalaupun seandainya mereka tidak kopi ada nih gitu ya, ambil kopi ya. Pak pinjam rumah, kamu bikin syuting ini. Ayo udah, apa-apa, nanti dibikinin teh. Itu asik. Luar biasa. Ya, setidaknya walaupun kita tidak dipantau atau tidak dilihat oleh yang punya kepentingan, masyarakat masih tutup support kita. Itu panjang tahun ke depannya, carilah seorang pemuda yang mau merangkul adik-adik kita supaya Soekarno aja bilang, kasih saya 10 pemuda. Di Tualang berapa ribu pemuda ya, Bang? Itu dia. Tapi semua itu carilah ke depannya, besok kan udah nampak nih terkonsep. Kedepannya nanti kalau memang ada seorang sosok pemuda yang berjuang, kita ibaratnya jelas, waduh jatuh nih. Yang jelas intinya saking semangat ya kan. Yang jelas intinya kedepannya kita harus support anak-anak muda yang memang mau membangun apapun seninya, apapun, mau dia seni perfilman, seniman musik, apalagi anak-anak misalnya contohnya kayak kawan-kawan mungkin juga yang di sekolah mungkin selama ini pusing. Rata-rata kan yang ngajarin film di sekolah itu guru seni budaya yang mungkin tidak punya basic film. Iya. Kayak ada kawan di SMA 2 Tualang itu Ngamizi selalu ngomong, saya kalau untuk ngajarin adik-adik itu nggak pernah nanya, yuk kita jalan dulu gitu. Yuk kita jalan. Nggak ada minum pun saya beli sendiri gitu Mas. Sama Ngamizi, yuk kita kapan bikin workshop untuk adik-adik ini supaya mereka tidak mengeluarkan dana yang cukup besar lagi untuk membayar orang untuk bikin filmnya mereka. Luar biasa nih. Ini orang-orang kayak gini nih memang nggak salah nih Omel datang kan nih, luar biasa. Nanti ada pertemuan berikutnya kita boleh main-main luar kita. Bisa. Kau perlu menarik tadi itu yang masalah buat film itu. Bisa. Aman tuh kita bicarakan. Nanti kita bahas nanti itu di belakang layar kita bahas. Oke. Ayo nih menarik nih, ada film lokal, tapi benar bahasa tadi khusus film Melayu ya? Kenapa Melayu? Karena saya sendiri itu kalau bahasa Melayu serumpun itu Melayu bawah kulit, Bang. Melayu di hatiku loh. Biasa. Walaupun saya ini bukan pure Melayu, saya ini campuran, ada Jawa daerahnya, campuran banyak karena kakek saya orang dari Jepara, banyak campurannya. Tapi karena saya sudah melekat besar saya di sini, jadi Melayu itu
sudah mendarah daging. Iya, macam kata orang dulu kalau udah terminum air Sungai Siak. Ada dulu. Betul ya? Iya. Jadi itulah makanya film-film yang saya angkat juga film-film yang dari cerita Melayu. Saya pernah angkat film dulu ada di rumah di seberang PC itu namanya Yung Rasid. Apa PC? Dekat Teluk Jangkang. Oh, Teluk Jangkang. Seberang Teluk Jangkang itu ada satu rumah yang cuman satu rumah itu tinggal dulu. Orang sudah pindah sini seberang semua. Akhirnya ketika di pindah sini saya angkat jadi sebuah film bahwa di seberang dulu ada orang yang bertahan di hutan belantara tinggal sendiri, tapi dia sanggup, kita angkat jadi film. Makanya memang saya tuh suka di Pekanbaru tuh kan isinya udah heterogen ya, semua ya, termasuk kan semua etnik ada, semua etnis ada di Pekan. Makanya ketika pulang saya main-main ke tepi sungai. Rata-rata film-film yang saya buat tuh film-film yang memang tentang bernuansa Melayu. Bahasanya Melayu kekinian lah ya. Supaya hari ini kita nonton film-film yang dari kawan-kawan di Jawa, ada kawan-kawan dari Makassar, Uang Panai, itu yang baru 2. Nah, kenapa kita tidak coba bikin film yang dari kita? Angkat daerah kita, luar biasa. Karena memang kalau kita bikin film yang tentang cinta-cintaan romantisme, Korea lebih hebat pada kita. Iya, luar biasa. Korea lebih hebat. Oh, dia berani. Kalau kita masih ada budaya timur, nggak bisa kita cium-cium pipi, cium kening, luar biasa. Makanya nggak bisa. Angkatlah dari budaya kedekatan kita. Oke, siap. Gitu. Kayak saya angkat film tentang Melayu. Siap. Ada lagi nggak penutup nih untuk adik-adik kita nih, anak-anak yang adik kita mau kasih masukan? Ya. Intinya bahasanya film itu menarik loh di adik gitu. Film itu menarik, tapi memang kalau ada yang bilang film itu capek, ya namanya untuk proses sesuatu hal nggak ada yang nggak capek, pasti capek semua gitu. Tapi untuk pandangan ke depan di era digital ini, orang-orang yang mungkin akan melek digital dan paham dengan teknologi, nanti punya peluang yang besar ke depan. Luar biasa. Tidak hanya di film, banyak hal. Oh dia suka fotografi, belajar fotografi. Oh aku suka ngehack nih, belajar ngehack betul-betul. Oh aku suka ngedit nih, belajar ngedit betul-betul. Ini kita bocor-bocorkan aja ya. Kalau di produksi film profesional, mana tahu nanti kawan-kawan punya minat. Oh aku mau belajar lah di film. Oh ngajak belajar ngedit lah. Itu rate-nya budgetnya seorang editor saja kita bahas. Untuk sebuah film profesional itu mau satu film itu dia sekitar tergantung durasi, tapi kita anggap aja yang pendek di 5 sampai 10 juta. Iya, untuk satu film. Luar biasa. Color grading itu kan pewarnaan. Iya. Di color grading profesional itu rate-nya di 8 juta untuk satu film. Apalagi dia bisa semua kan? Iya. Luar biasa kali kan lah, total semua. Nggak kemana dia dapat 100 batang kan? Itu kalau kita kerja di industri perfilman. Luar biasa. Ini bakal, kalau pandangan Sukri nih, 40 tahun yang akan datang dunia perfilman kita seperti apa nih? Bakal makin lebih menantang dan lebih apalagi sekarang AI itu kan sudah merajalela. Itu dia itu. Tapi ada yang menarik sebetulnya. Kenapa di Perawang, terutama di Perawang, di Tualang ya. Kenapa kita tidak suka film? Padahal dulu sebelum di daerah lain banyak bioskop kan? Bioskop paling banyak. Iya, kemana bioskop kita? Ada 3 dulu bioskop. Iya, mana bioskop? Ada bioskop 88 dulu. Iya, ada Indah Kiat ya. Ada bioskop Indah ya. Indah ya. Ya di Ramayana lama itu bioskop. Di Highland lama itu bioskop. Di Perawang 1 bioskop. Ada 3 bioskop dulu di Perawang. Tapi kenapa hari ini anak-anak Perawang tidak tertarik untuk membuat film? Kan itu menarik gitu. Jadi mana tahu nih ada investor-investor yang luar biasa di Perawang itu buat bioskop. Luar biasa. Iya. Jangan bikin 21 lagi bahasanya. Buat di Perawang apa kek? Buat Perawang Cinema apa? Buat. Jadi buatlah bioskop luar biasa. 40 tahun yang akan datang
dunia perfilman kita bakal meningkat. Ya. Oke? Ya. Betul nggak? Betul. Oke. Ada nggak tambah lagi nih? Abang? Oke ya. Ini udah panjang. Kalau kita bicara lebih dalam tentang film nanti makan lebih jauh. Jauh. Nanti pas gede kopi kita. Ya, itu dia. Makan nasi goreng kan. Oke, lanjut ya. Oke, berarti udah selesai nih kita bahas. Udah panjang-panjang lebar, mungkin ada 1 jam tadi. Luar biasa nih. Part berapa nih? Part 10 jatuh ini. Oke ya. Oke, akhir podcast Temu Rama Omel. Bisa kan ada ucapan tidak baik dan sama-sama ya kan, mari kita luruskan bersama ya. Mana tahu nanti, oh itu salah tuh, kita luruskan nanti di komen di kolom komentar. Iya betul, kakak juga betul. Mana tahu kawan-kawan perawang ada yang tertarik, kita boleh sharing-sharing diskusi. Betul. Siap. Nanti ya betul kan di kolom komentar channel YouTube Omel Official 29. Ada boleh kasih tahu dong IG-nya apa? Supri kasih tahu IG sosmed lah, kasih tahu aja. Instagram saya pandang dong. C.Sukri. Oke, ulangi lagi sekali lagi. C.Cik.Syukri. Oke, siap. Ya siap nih. Ini perdana nih Omel minta Instagramnya yang ketemu. Kebetulan kayaknya luar biasa nih anak muda yang sangat energik nih. Pokoknya yang tadi masalah film tuh nanti kita belakang ya. Ya aman tuh ya, jelas ya. Jangan enggak tuh nanti kita bahas nanti. Oke, menarik ya. Oke. Terima kasih Abang Supri. Siap, sama-sama Bang. Ya, salah satu pegiat film anak muda Tuala. Insya Allah kedepannya nanti kalau kita bikin podcast di luar, siap kan? Siap, aman. Tenang lah nanti kalau masalah Batagor atau yang lain. Siap. Oke. Ada ketoprak di Pekanbaru enak tuh. Di jalan mana? Di Pekanbaru depan Plaza Senaplan. Yang itu coba ya. Oke. Ada nggak kata-kata terakhir yang bikin motivasi buat adik-adik kita? Jangan motivasi saya kata-kata apa lah, kata-kata yang bijak lah menurut Bang Supri nih. Quotes kalau anak Oke, lanjut. Jangan pernah menyerah sebelum kamu mencoba. Wah, jadi teruslah mencoba. Siap. Oke, kalau Omel gini, ketika kita diam tidak bisa mewujudkan impian, maka hal tersebut menjadi sebuah cerita di hari tua. Lakukan hal terbaik selagi kita hidup. Niat baik kita menghasilkan energi positif. Jadi jangan pernah untuk menyerah. Siap. Akhir kata, salam pejuang impian. Kita akan memberikan edukasi kepada anak-anak muda. Tempatan khususnya salam podcast anak muda Tualang. See you. Oke, makasih. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Di color grading profesional itu rate-nya di 8 juta untuk satu film. Apalagi dia bisa semua kan? Iya. Luar biasa kali kan lah total semua. Lah kemana dia dapat 100 batang kan? Itu kalau kita kerja di industri perfilman. Luar biasa. Ini bakal kalau pandangan Supri nih 40 tahun yang akan datang dunia perfilman kita seperti apa nih? Bakal makin lebih menantang dan lebih apalagi sekarang AI itu kan sudah mereka itu dia itu. Tapi ada yang menarik sebetulnya. Kenapa di Perawang, terutama di Perawang, di Tualang ya. Kenapa kita tidak suka film? Padahal dulu sebelum di daerah lain banyak bioskop kan? Bioskop paling banyak. Iya, kemana ada bioskop kita? Ada 3 dulu bioskop. Iya, mana bioskop? Ada bioskop 88 dulu. Iya, ada Indah Kiat ya. Ada bioskop Indah ya. Indah ya. Di Ramayana lama itu bioskop. Di Highland lama itu bioskop. Di Perawang satu bioskop. Ada 3 bioskop dulu di Perawang. Tapi kenapa hari ini anak-anak Perawang tidak tertarik untuk membuat film? Kan itu menarik gitu. Jadi mana tahu nih ada investor-investor yang luar biasa di Perawang itu buat bioskop. Luar biasa. Iya. Jangan bikin 21 lagi bahasanya. Buat di Perawang apa kek? Buat Perawang sinema buat. Jadi buatlah bioskop luar biasa. 40 tahun yang akan datang dunia perfilman kita bakal meningkat. Oke? Betul nggak? Betul. Oke.
Ada nggak tambah lagi nih? Abang, oke ya. Ini udah panjang. Kalau kita bicara lebih dalam tentang film nanti makan lebih jauh. Jauh. Nanti pas gede kopi kita. Ya, itu dia. Makan nasi goreng kan. Oke, lanjut ya. Oke, berarti udah selesai nih kita bahas. Udah panjang-panjang lebar, mungkin ada sekitar 1 jam tadi. Luar biasa nih. Part berapa nih? Part 10 jatuh ini. Oke ya. Oke, akhir podcast Temu Ramah Omel. Bisa kan ada ucapan tidak baik dan sama-sama ya kan, mari kita luruskan bersama ya. Mana tahu nanti, oh itu salah tuh, kita luruskan nanti di komen di kolom komentar. Iya betul, kakak juga betul. Mana tahu kawan perang ada yang tertarik, kita boleh sharing-sharing diskusi. Betul, siap nanti ya, betul kan, di kolom komentar channel YouTube Omel Official 29. Ada, boleh kasih tahu dong IG-nya Pak Supi, kasih tahu IG sosmed lah, kasih tahu ya. Instagram saya pandang dong. C.Sukri SYUKRI. Oke, ulangi lagi sekali lagi. CIK.SYUKRI. Oke, siap. Ya, siap nih. Ini perdana nih Omel minta Instagramnya yang ketemu. Kebetulan kayaknya luar biasa nih anak muda yang sangat energik nih. Pokoknya yang tadi masalah film tuh nanti kita belakang ya. Ya, aman tuh. Ya, jelas ya. Jangan enggak tuh, nanti kita bahas nanti. Oke, menarik ya. Oke. Terima kasih Abang Sukri. Siap, sama-sama Bang. Ya, salah satu pegiat film anak muda Tuala. Insya Allah kedepannya nanti kalau kita bikin podcast di luar, siap kan? Siap, aman. Tenanglah nanti kalau masalah Batagor atau yang lain. Siap. Oke. Ada ketoprak di Pekanbaru enak tuh. Di jalan mana? Di Pekanbaru depan Plaza Senaplan. Apa itu coba ya? Oke. Ada nggak kata-kata terakhir yang bikin motivasi buat adik-adik kita? Jangan motivasi saya. Kata-kata apa lah? Kata-kata yang bijak lah menurut Bang Sukri ini. Quotes kelana. Oke, lanjut. Jangan pernah menyerah sebelum kamu mencoba. Wah, jadi teruslah mencoba. Siap. Oke, kalau Omel gini, ketika kita diam, tidak bisa mewujudkan impian, maka hal tersebut menjadi sebuah cerita di hari tua. Lakukan hal terbaik selagi kita hidup. Niat baik kita menghasilkan energi positif. Jadi jangan pernah untuk menyerah. Siap. Akhir kata, salam pejuang impian. Kita akan memberikan edukasi kepada anak-anak muda, tempatan khususnya. Salam podcast anak muda Tuala. See you. Oke, makasih. Terima kasih. Luar biasa.